Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Skarwani, dan di sini saya akan menjelaskan algoritma tentang algoritma quicksort. Langsung saja kita ke ilustrasinya. Oh ya, sebelumnya, algoritma quicksort itu adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara membagi data menjadi dua bagian dengan menggunakan satu angka acuan yang disebut sebagai pivot. Nah, seperti ini ilustrasinya. Pivot itu kita bisa memilih yang mana saja, bebas. Biasanya elemen awal, elemen tengah, ataupun elemen akhir. Namun di sini saya akan menggunakan elemen tengah. Akan seperti ini. Kita mengambil 6 sebagai pivotnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membandingkan elemen yang lain dengan pivot tersebut. Jika dia lebih kecil, maka kita taruh di sebelah kiri, dan jika dia lebih besar, maka kita taruh di sebelah kanan. Soal 5 itu lebih kecil dari 6, maka kita taruh sebelah sini. Kemudian 10 itu lebih besar, 7 juga lebih besar, 4 lebih kecil, kita taruh di sebelah kiri. Kemudian 9 lebih besar, dan 12 juga lebih besar. Nah, setelah seperti ini, karena dia ini menggunakan fungsi rekursi juga, maka yang terjadi ketika sudah terbagi seperti ini, bagian-bagian yang lebih kecil ini akan mengulang step yang sama seperti di awal, seperti memilih pivot, kemudian membagikan elemen yang lain. Prosesnya terus berulang hingga elemennya bersisa satu. Maka datanya selesai diurutkan. Oke, agar lebih paham, di sini kita akan langsung mencoba membuat kode programnya. Pertama, kita akan membuat fungsi quicksort dengan parameter data yang akan kita urutkan. Kemudian di sini kita akan membuat base case-nya, yaitu dengan menghitung panjang dari data tersebut. Base case-nya adalah jika ini maksudnya adalah jika elemennya tersisa 1 atau kurang dari 1, maka berhenti. Kenapa berhenti? Karena jika elemennya sudah 1, itu maka datanya berarti sudah terurut semua. Kemudian jika masih lebih dari 1, kita akan menentukan pivotnya. Di sini saya akan mengambil pivotnya, itu elemen yang terakhir dari sebuah data, yaitu dengan kita akan hapus menggunakan pop. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat dua list kosong untuk menyimpan bagian yang akan kita pisahkan, yaitu yang pertama bagian item yang lebih besar dari pivot, kita namakan item greater. Setelah itu item lower, yaitu bagian yang lebih kecil dari pivot. Nah, setelah ini kita akan gunakan for item in. Nah, baru di sini kita akan mengecek gitu. Jika item lebih besar dari pivot, maka kita akan masukkan ke list yang ini dengan cara menggunakan append. Ini adalah append. Kemudian jika dia lebih kecil atau sama dengan pivot, maka kita akan masukkan ke items lower append juga. Kita item. Nah, setelah ini kita akan menggabungkan sekaligus memanggil fungsi itu sendiri, karena ini rekursi. Jadi kita akan menggabungkan bagian yang lebih kecil pivot dengan bagian yang lebih besar. Karena bagian yang lebih kecil itu dia ada di, karena kita mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar, itu sending, maka kita tempatkan item lower dulu, baru ditambah pivot.
kemudian ditambah item script. Ini. Setelah itu kita akan coba saja langsung kita akan panggil fungsinya, listnya bebas saja sih. Ini bebas. Misalkan seperti ini, kita akan coba run. Nah, ini dia hasilnya. Ya, berhasil mengurutkan datanya jadi terurut secara ascending. Kemudian kita akan membahas tentang analisisnya, yaitu time complexity dari quicksort ini sendiri. Sebenarnya time complexity-nya itu sangat tergantung dari pivot yang kita pilih. Kenapa? Misalkan dari base case terlebih dahulu, base case itu akan terjadi jika pivot yang kita pilih mampu membagi dua data menjadi sama rata, seperti itu. Kemudian untuk average-nya, ketika pivot tersebut bisa membagi menjadi dua data, tidak sama rata, namun masih tidak terlalu jauh gap-nya, seperti misalkan sebelah kanan 60% dan sebelah kiri 40%. Nah, untuk worst case-nya adalah ketika pivot yang terpilih adalah selalu menjadi elemen yang terkecil ataupun terbesar. Sekian penjelasan terkait quicksort dari saya. Terima kasih.